Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, menyerahkan diri, menyerahkan keluarga kepada Tuhan. Malam hari ini kita melakukan ibadah pertanggiangan keluarga seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Rabu malam. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudaraku, persiapkan keluarga kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam pertanggiangan kita pada saat ini, yang diambil dari Galatia pasal yang kelima, dimulai ayat 16 sampai dengan ayat 26. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita sama-sama membaca Bapak Ibu, walaupun saudara sekalian membaca dari rumah masing-masing, kami membaca dari tempat ini, namun kita tetap memperhatikan dengan seksama firman Tuhan di ibadah pertanggiangan kita. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tema di malam pertanggiangan keluarga kita malam hari ini adalah hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Tanaman jika dirawat dan dipelihara dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan buah yang baik dan benar pula. Prinsip yang demikian juga berlaku pada kehidupan rohani kita atau iman kita. Ketika kita menjaga iman dengan baik dan benar, maka iman kita juga akan membuahkan hasil yang baik dan benar pula. Buah iman itu akan menyenangkan hati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi sesama kita. Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga iman kita, memelihara iman kita agar bertumbuh dan berbuah dengan baik dan benar, itu bukanlah hal yang gampang. Itu bukan hal yang mudah, harus melewati proses yang panjang, dan proses itu harus seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Jadi enggak segampang berbicara Bapak Ibu Saudaraku, enggak segampang mengutarakan pendapat, ya aku ingin hidup dalam Tuhan, aku ingin hidup sebagai orang percaya, aku ingin hidup dengan roh. Tidak segampang itu. Ada proses yang panjang yang harus dilalui oleh iman kita. Dan proses panjang itu harus seturut dengan kehendak Tuhan sendiri.
Salah satu dari proses yang panjang itu adalah bagaimana kita bisa memilih hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Bagaimana kita bisa bijak menentukan diri kita, menentukan hidup kita di dalam kedagingan atau di dalam roh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memilih hidup di dalam daging, maka iman kita ini tidak akan tumbuh, malah akan mati. Jika kita memilih hidup di dalam roh, maka iman kita ini akan tumbuh subur sampai berbuah, membuahkan hasil yang baik dan benar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nats ini kita bisa melihat Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia karena mereka lebih memilih untuk hidup di dalam daging menurut kehendaknya sendiri, menurut keinginannya, kesukaan hatinya sendiri, daripada hidup di dalam roh, menuruti segala perintah dan keinginan Tuhan Allah. Jemaat-jemaat yang ada di sana itu lebih memilih hidup dengan diri mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, cara dan gaya mereka sendiri, daripada menuruti keinginan Tuhan hidup di dalam roh. Kita bisa lihat di ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun kenyataannya jemaat yang ada di Galatia lebih memilih hidup di dalam daging daripada hidup di dalam roh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus juga menjelaskan bahwa sebagai orang percaya mereka harus hidup di dalam roh. Mereka harus lebih memilih menuruti kehendak Tuhan daripada hidup di dalam kedagingan. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Kita bisa lihat di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus menjelaskan Bapak Ibu, sebagai orang percaya hendaklah mereka lebih memilih menuruti kehendak Allah, bukan menuruti kehendaknya sendiri. Juga Paulus jelaskan bahwa karya penyelamatan dalam Kristus sebagai juru selamat yang penuh dengan kasih tidak dapat ditandingi oleh apapun, termasuk hukum Taurat yang kenyataannya telah disempurnakan oleh Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menunjukkan dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan satu-satunya. Bahwa Yesus Kristus itu di dalam karya penyelamatan yang nyata dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kasih tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun, termasuk hukum Taurat yang kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku telah disempurnakan Yesus dengan ajaran kasih. Maka oleh karena itu keselamatan orang percaya tidak lagi berada dalam hukum Taurat, tetapi di dalam Yesus Kristus. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun dia tidak melihat, dia akan mendapat keselamatan. Kita diingatkan lagi Bapak Ibu pada khotbah hari Minggu yang lalu, 2 orang buta yang diselamatkan dan dipulihkan, disembuhkan oleh Yesus. Mereka percaya walaupun mereka tidak pernah melihat ataupun berpandangan, berpas-pasan mengikuti Yesus.
Tidak, namun mereka percaya dan mereka mendapat keselamatan. Keselamatan kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dia adalah penghubung antara kita dengan Allah Bapa. Maka Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pengajar sesat yang datang dari wilayah Anatolia di Asia Kecil mengabaikan penjelasan Paulus ini, dan mereka memberitakan bahwa jikalau mereka mau kembali pada kebenaran, maka harus kembali kepada agama Yahudi dan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat dengan agama Yahudi itu adalah jalan keselamatan. Itu yang diajarkan, yang disampaikan oleh para pengajar sesat. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ajaran itu ternyata menghasut jemaat yang ada di Galatia, sehingga mereka lebih memilih untuk menuruti keinginan mereka hidup di dalam daging daripada hidup di dalam roh. Kita bisa lihat di ayat 19 sampai dengan ayat 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan daging telah nyata, dan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memperingatkan jikalau mereka tetap bersikeras hidup di dalam daging, maka mereka tidak akan bisa masuk, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat 21b. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Manusia, kita Bapak Ibu Saudaraku, punya hak untuk menentukan jalan yang mana yang harus kita pilih. Kita memiliki andil untuk menentukan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Namun Bapak Ibu Saudaraku, pilihan yang kita tentukan itu memberikan konsekuensi yang harus kita terima. Seperti jemaat yang ada di Galatia, jika mereka tetap hidup di dalam keinginan daging, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun sesungguhnya jika kita berusaha untuk tetap hidup di dalam roh, kita punya bagian, mendapat kesempatan untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sia-sialah mereka menjadi orang percaya jika kehidupan, tingkah laku, gaya mereka mencerminkan kejahatan dan dosa. Sia-sia kan Bapak Ibu Saudaraku, mereka menjadi jemaat Tuhan, namun kelakuan dan tingkah laku, namun kelakuan dan gaya hidup mereka mencerminkan kejahatan dan dosa. Tidak ada gunanya, sia-sia belaka. Walaupun demikian teguran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, namun dia tetap menjelaskan pilihan di satu sisi yang lain, yaitu hidup di dalam roh. Walaupun begitu kecaman, teguran, nasihat keras yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia, namun tetap dia menjelaskan di satu sisi yang lain ada pilihan lagi, yaitu hidup di dalam roh. Hidup dalam roh artinya dipimpin, dipenuhi, dan bersama-sama terus berjalan dengan roh. Sehingga roh itu tinggal di dalam orang percaya dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kita bisa lihat di ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sehingga orang percaya yang hidup di dalam Roh Kudus, dia adalah milik Kristus. Seperti Kristus yang dagingnya telah tersalib oleh karena dosa, begitu juga dengan orang percaya harus menyalibkan keinginan daging, menyalibkan hawa nafsunya. Dan seperti Yesus yang telah bangkit, naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi orang percaya dan mengutus rohnya untuk memberi pembaharuan. Demikianlah kita sebagai orang percaya diperbaharui kembali oleh Roh Tuhan, menjadi pribadi yang baru yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bisa lihat di ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus meninggalkan segala keinginan daging dan menyalibkan keinginan daging kita menjadi pribadi yang baru yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Di samping itu juga Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menekankan komitmen. Jika kita sudah memilih untuk hidup dalam roh dan menyerahkan diri kita dipimpin oleh roh, jangan lagi kita fokus pada keinginan daging. Tetapi marilah kita melawan keinginan daging oleh kuasa Roh Tuhan. Dalam ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jika kita sudah berkomitmen memilih hidup di dalam roh dan membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, jangan lagi kita Bapak Ibu fokus pada keinginan daging. Jangan lagi kita mencari-cari keinginan daging, tapi marilah kita lawan keinginan daging itu oleh kuasa roh yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini memperhadapkan kita pada tingkah laku atau bentuk kehidupan yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan memang sungguh sangat sulit ketika kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, namun sekeliling kita, keadaan kita seakan menarik kita untuk masuk mengikuti keinginan daging dan meninggalkan Tuhan. Namun melalui firman Tuhan pada malam hari ini saudaraku, ada poin-poin yang bisa kita ambil yang menjadi pembelajaran dan menjadi perenungan bagi kita bagaimana agar kita bisa hidup di bawah kuasa Roh Tuhan. Kita bisa merenungkannya Bapak Ibu Saudaraku, dan kita bisa mempelajarinya sehingga kita bisa mengalahkan keinginan daging dan hidup di dalam keinginan Tuhan melalui rohnya. Yang pertama, untuk bisa kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus, poin penting harus kita ingat adalah bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Juga Bapak Ibu, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa tubuh kita ini merupakan bait suci Allah. Bait Allah yang hidup, yang kudus, yang suci di hadapan Allah. Untuk itu kita harus buang
kita harus menjauhkan hal-hal yang dapat merusak bait Allah ini. Kita harus membuang hal-hal yang dapat mencemarkan bait Allah ini. Kalau Paulus di sini katakan kita harus jauhkan percabulan, kita jauhkan kecemaran, kita jauhkan hawa nafsu, kita jauhkan iri hati, kita jauhkan amarah, kita jauhkan kemabukan, dan kita jauhkan pesta pora. Karena itu dapat merusak bait Allah ini, mencemarkan bait Allah ini, dan mencemarkan citra, gambar, juga rupa Allah yang ada di dalam kita. Juga semestinya Bapak Ibu itu tidak baik untuk kesehatan kita. Yang kedua adalah kita juga harus ingat bahwa kita telah menjadi milik Kristus. Yang pertama tadi, kita seturut dengan gambar dan rupa Allah, dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita harus menjaga hubungan baik antara kita dengan Kristus, juga hubungan baik antara kita dengan sesama, sebagai bukti nyata bahwa hubungan kita dengan Kristus itu sungguh sangat dekat. Kan itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengasihi sesama kita supaya mereka melihat bahwa hubungan kita dengan Allah itu benar-benar baik. Dari situlah bisa dilihat kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan kita dengan sesama kita juga pasti harus baik. Maka untuk menjaga hubungan dan relasi kita yang baik dengan Yesus Kristus, kita juga harus menjaga hubungan dan relasi kita yang baik dengan sesama. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menjauhkan segala hal yang mampu merusak hubungan kita dengan Kristus dan merusak hubungan kita dengan sesama. Harus kita buang Bapak Ibu. Kita buang penyembahan berhala, kita buang sihir, kita buang perseteruan, kita buang perselisihan, kita buang kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian dari dalam diri kita. Karena hal itu akan membuat kita jauh dari sesama. Kalau kita berseteru Bapak Ibu, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Kalau kita berselisih, tidak ada yang mau berteman dengan kita saudaraku. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Kalau kita hanya membuat perpecahan, tidak ada yang mau dekat kita Bapak Ibu saudaraku. Kalau kita dengki, tidak ada yang mau dekat dengan kita. Hal-hal itu akan membuat kita jauh dari sesama. Dan terlebih kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai hal-hal yang demikian. Dalam Kristus tidak ada hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu harus kita jauhkan. Yang ketiga, kita harus sadari bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan prinsip Allah yang kekal. Roh Kudus mau memimpin hidup kita agar kita tidak selalu diperbudak oleh dosa, agar kita tidak lagi diperhamba oleh kejahatan, karena kita berharga di hadapan Allah. Maka kita harus menyalipkan segala keinginan daging dan hidup di dalam pembaharuan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau memimpin kita, maka kita harus mau menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Yang keempat saudara-saudaraku, ini adalah poin yang terakhir. Kita harus sadari, jika kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus, maka iman kita akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita hidup di dalam roh Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih, yang selalu bersukacita,
kita akan selalu merasa damai sejahtera. Kita akan senantiasa sabar di dalam setiap keadaan yang kita alami, sebab kita punya pengharapan Tuhan bersama dengan kita. Kita akan senantiasa bermurah hati, tidak mementingkan diri sendiri, namun tetap memperhatikan dan membantu sesama kita. Kita akan mampu selalu setia menuruti setiap kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi senantiasa setia untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mampu berbicara, bertutur kata sopan dengan penuh kelemah lembutan. Yang paling penting, ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Maka saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buat komitmen untuk memilih hidup di dalam Roh, dan biarkan Roh itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam keluarga kita, saudara-saudaraku. Biarkan Roh itu memimpin hidup kita, memimpin diri kita, dan memimpin keluarga kita, agar kita dan keluarga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bentuk nyata dari buah iman kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup kita berbuah menjadi berkat. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita senantiasa setia kepada Tuhan, sabar. Walaupun Bapak Ibu, keadaan kita sekarang ini masih belum benar-benar pulih, masih penuh dengan kekhawatiran oleh situasi pandemi, tetapi buah-buah Roh yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menguatkan kita, itu akan menghiburkan kita di dalam situasi ini. Dan yang paling penting, ketika hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh, maka kita senantiasa berpegang, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu melalui Roh-Nya Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan tetap menyertai kita dengan pertolongan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau di ibadah pertanian keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di malam hari ini. Itu menguatkan iman kami, itu menghiburkan kami Tuhan. Senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami, membimbing, menyertai dan memberkati kami dan juga keluarga kami. Bapa, mari Engkau memberkati firman-Mu masuk di dalam hati dan pikiran kami. Engkau memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar menjadi tempat yang subur bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mampu Tuhan menunjukkannya, menyatakannya di dalam tingkah laku kami yang seturut dengan Tuhan dan mencerminkan kebaikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu yang melakukan ibadah pertanian di rumah mereka masing-masing pada malam hari ini. Tuhan limpahkan berkat di tengah-tengah keluarga itu, limpahkan kasih karunia, limpahkan damai sejahtera, dan limpahkan segala kebaikan untuk keluarga. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga yang tidak bisa melakukan ibadah pertanian pada malam hari ini. Mari Tuhan juga yang memimpin
Mari Tuhan juga yang memberkati apapun yang menjadi penghalang mereka malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya di ibadah yang akan datang, mereka akan Tuhan pimpin, mereka akan Tuhan ketuk pintu hatinya, mereka akan melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga, bersekutu bersama, berdoa bersama, bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Bapa yang baik, di dalam doa kami ini, kami mau panjatkan kepadamu Tuhan, gerejamu HKI Resort khusus Pangkal Pinang. Kiranya Engkau memberkati gerejamu ini Bapa, memberkati setiap jemaatmu di dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan hadir, Tuhan temani, Tuhan bantu. Tuhan melimpahkan berkat sukacita di tengah-tengah keluarga jemaatmu Tuhan, agar senantiasa mereka tetap kuat, mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari Engkau memberkati anak-anak gerejamu ini Tuhan, bagi mereka dalam persekolahan, perkuliahan, dalam pekerjaan. Tuhan yang memimpin dan melindungi. Bagi anak-anakmu yang belum mendapat pekerjaan pada saat ini Tuhan, mari Bapa, kami mohonkan kebaikan hatimu untuk menunjukkan pekerjaan, menunjukkan jalan kehidupan bagi mereka. Senantiasa mereka tetap hidup di jalan Tuhan, dan senantiasa mereka tetap bersukacita atas pemberian Tuhan. Bapa yang baik, dalam doa kami ini Tuhan, kami panjatkan kepadamu untuk kota kami Pangkal Pinang, negara kami Indonesia, dan seluruh dunia ini Tuhan, di dalam satu peristiwa yang mengkhawatirkan kami pada saat ini, masa pandemik yang membuat kami merasa ditinggalkan, merasa sendiri, dan merasa kesusahan oleh pergumulan yang besar ini. Kami mohonkan Tuhan, Engkau menyembuhkan dunia ini, Engkau menyembuhkan bangsa kami, Engkau menyembuhkan kota kami Tuhan, Engkau menghapus, Engkau mencabut penyakit ini dari muka bumi, sehingga kami boleh pulih seluruh kehidupan kami Tuhan seperti biasa. Mari Bapa, Engkau yang menjamah saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini pada saat ini Tuhan, yang dalam keadaan sakit lemah tak berdaya, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Tuhan, dengan kuat kuasa darah anak domba. Engkau membersihkan mereka dari penyakit itu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka dari kesakitan yang mereka rasakan, sehingga mereka boleh pulih, boleh sembuh, kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan, dan boleh kembali melakukan segala aktivitas mereka, terlebih untuk melakukan perintah Tuhan. Bapa yang baik, dari segala permohonan kami Tuhan, kami tahu kami yang penuh dengan dosa, kami penuh dengan kejahatan, senantiasa Tuhan, kami sering sekali lebih memilih untuk hidup dalam keinginan daging. Kami mengabaikan Engkau, kami mengabaikan perintah-Mu, kami mengikuti kehendak kami, mengikuti keinginan hati kami, mengikuti kemauan kami, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu Bapa, kami bawa segala dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan hapuskan, Tuhan tahirkan kami, Tuhan bersihkan dari segala dosa kejahatan kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dengarkanlah doa permohonan kami yang kami hantarkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.